Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Anissa Firin Hussein, Anissa Nur Fadilah, dan Angga Fagar. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah inovasi perancangan aplikasi yang bernama Shopfish untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman yang diampu oleh Bapak Ishak Aryawan, SPD MSI. Dalam paper kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Shopfish untuk memudahkan transaksi jual beli ikan di Provinsi Lampung, kami membuat prototipe aplikasi Shopfish yang dimana tujuan dari pembuatan prototipe aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian sumber daya perikanan laut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan aplikasi sederhana Shopfish menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini adalah kode program dari aplikasi sederhana aplikasi Shopfish. Untuk yang pertama, saya menggunakan include IOStream untuk memunculkan atau menampilkan C-in dan C-out. Lalu saya juga menggunakan library C-string itu untuk menggunakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string nantinya. Lalu using namespace std digunakan untuk semua fungsi class atau file yang tersedia. Lalu saya membuat di sini konstanta integer. Ini berguna untuk membuat variabel dengan jumlah tidak dapat diubah. Maksudnya di sini maksimasi pengguna nanti itu jumlahnya adalah konstan 10. Jadi nggak bisa diubah. Kalau misalnya lebih, program akan gagal. Lalu juga ada panjang dari username dan password itu masing-masing adalah 20 karakter. Lalu saya membuat struct di sini untuk mengelompokkan beberapa tipe data, yaitu user. Tipe data yang dikelompokkan itu adalah username dan password. Lalu saya membuat tipe data baru, variabel baru dengan tipe data integer. Ini adalah user count, ini adalah jumlah dari penggunanya. Jumlah dari penghitungan pengguna itu dimulai dari 0. Lalu di sini saya menggunakan tipe data void, berfungsi untuk membuat fungsinya itu jadi tidak menerima karakter. Lalu di sini ada tampilan registrasi user. Dari sini ada pengkondisian untuk tahapan registrasi. Jika jumlah pengguna itu kurang dari maksimal pengguna, maka akun itu bisa diregistrasi, bisa dibuat. Ini. Dan jika sudah dibuat, user count ini akan bertambah 1. Lalu jika misalnya melebihi dari batas yaitu tadi 10, maka pengguna telah mencapai maksimum. Lalu di sini saya membuat tampilan login dengan tipe data boolean karena tipe data boolean itu berfungsi untuk membuat variabel menjadi true atau false. Di sini setelah melakukan registrasi, pengguna diminta untuk melakukan login. Di tahapan login ini, di sini ada perulangan dan menggunakan strcmp itu untuk membandingkan username dan password registrasi dan login. Misal, jika di tahapan login ini, pengguna itu harus memasukkan akun yang didaftarkan dari tahapan registrasi. Nah, dibandingkan itu username dan passwordnya. Jika misalnya sesuai, maka login akan berhasil. Jika misalnya tidak sesuai saat dibandingkan, maka akan muncul tampilan gagal login atau password salah. Lalu ini adalah program utama. Ini adalah tipe data dari ikan-ikan yang saya inputkan menggunakan integer karena nantinya akan ada harga-harga dengan harga bulat. Lalu juga ada menghitung ini untuk rumus-rumusnya nanti. Lalu saya menggunakan tipe data char berupa angka, teks, huruf, dan simbol. Ini digunakan untuk memanggil karakter nantinya. Lalu ada string, nama, kode pos, dan telepon itu untuk mengisikan
proses selanjutnya. Lalu di sini ada akun titik 2, itu berfungsi untuk menjalankan perintah goto nantinya. Lalu menggunakan perulangan do. Ini adalah tampilan utama dari program tersebut ketika dijalankan. Lalu saya memakai kondisi switch case untuk menentukan alur program. Nah, goto berfungsi untuk memerintahkan program untuk tampil di tampilan tertentu. Saat pengguna disuruh memasukkan pilihan, dia mengisikan pilihan satu, maka akan muncul ketampilan registrasi user. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka akan muncul lagi ketampilan utama ini, dan untuk memasukkan pilihan setelah registrasi selesai, maka pengguna akan diminta login. Lalu jika untuk login itu memilih nomor 2, dan setelah login dia akan ke goto awal, dan goto awal ini adalah ini awal, yaitu tampilan utama, menu utama pada aplikasi. Namun jika pengguna memilih angka 3, yaitu ya dia akan ke keluar aplikasi. Dan ini ada goto akhir itu adalah nanti ada tampilan tampilan keluar ya, tampilan selesai menggunakan aplikasi. Jika default pengguna tidak memilih 1, 2, 3, maksudnya invalid, nanti dia akan disuruh untuk mencoba lagi. Dan pilihan coba lagi itu adalah 3 kali. Lalu masuk ke tampilan utama. Ini adalah tampilan menu utama pada aplikasi seperti ini. Pengguna nanti akan disuruh order di bawah sini dengan masukkan pilihan Anda sesuai dengan huruf-huruf yang tersedia. Jika sebagai contoh pengguna memilihkan A sebagai ikan bandeng. Ikan bandeng sendiri itu harganya 22.500, dengan kilogram itu satuan angka bulat. Lalu di sini ada prosesnya. Lalu nanti total pembayarannya itu adalah berupa dari hasil ini. Oke, kita lanjut ke bawah saja. Oke. Dan setelah pengguna memilih jenis ikan tersebut, setelah selesai, maka akan muncul ketampilan selanjutnya, yaitu tampilan untuk memasukkan tujuan pengiriman. Ini mengisikan nama, lalu juga selanjutnya alamat juga sesuai dengan yang tertera di sini. Karena aplikasi Shopfish ini pusatnya adalah di Bandar Lampung Center, pusatnya di Bandar Lampung, maka alamat ini juga merupakan dari Kabupaten Lampung itu sendiri, dan ongkirnya disesuaikan dari jarak dari Bandar Lampung itu. Jika misalnya pengguna berada di tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, maka ia harus memilih huruf A kecil yang di sini, opsi ini, dengan ongkir 10.000. Dan si outnya nanti untuk tampilannya harga ongkirnya adalah 10.000. Lalu untuk tahapan selanjutnya, pengguna akan diminta untuk mengisikan kode posnya, nomor teleponnya, dan setelah itu akan muncul tampilan pesanan atas nama yang diisikan tadi di awal, siap untuk dikirim. Total pembayaran dengan ongkir, ini hasil awal ditambah ongkir sama dengan hasil tambah ongkir. Nah, untuk ekspedisi ini khusus dari aplikasi Shopfish tersebut, jadi tidak ada yang lain. Lalu di sini akan ada pilihan apakah ingin memesan kembali. Jika pengguna memilih huruf I kecil, maka akan kembali ke tampilan awal, ke tampilan menu-menu. Jika memilih N, maka akan keluar dari aplikasi. Dan ini adalah pengkondisiannya untuk pilihan program kembali atau ke awal atau akhir. Ya, di sini jika huruf Y kecil, dia akan ke go to awal menu utama. Lainnya, jika dia memilih huruf N kecil, maka akan ke go to akhir. Ini go akhir titik 2. Dan ini perulangannya. Oke, untuk
aplikasi ini akan saya jalankan. Baik, tampilan awal pada aplikasi adalah seperti ini. Pastinya pengguna akan daftar akun terlebih dahulu sebelum login. Karena jika misalnya dia memilih login terlebih dahulu, ya akun dia apa gitu ya kan, kita nggak tahu. Misal sebagai contoh nih, saya login dengan akun seperti ini. Tentu saja ini tidak akan bisa gagal login karena ini belum terdaftar. Jadi sebelum untuk login dia harus registrasi terlebih dahulu. Registrasi, daftar akun berhasil, baru setelah itu login dengan sesuai yang tadi kita registrasikan. Itulah tadi fungsi dari membandingkan dua string tadi. Lalu di sini ada tampilan menu utama pada aplikasi, yaitu jenis-jenis ikan, dan ada opsi juga untuk kembali login lagi. Misal kita ingin membeli ikan yang paling murah, dan misalnya ikan tenggiri, yaitu di huruf N kecil, enter. Masuk pilihan Anda N, Anda memilih ikan tenggiri berapa kilogram. Ini adalah kilogram ini adalah satuan dari angka integer, angka bilangan bulat. Misal saya ingin 2 kg ikan tenggiri sendiri, itu harganya itu kan 80.000. Jika 2 kg ini per kilogramnya 80.000. Jika misalnya membeli 2 kg, maka seharusnya 80.000 dikali 2, itu harusnya 160.000. Dan sesuai total pembayaran 160.000. Nah, silakan masukkan tujuan pengiriman. Misal nama, besar, daftar alamat. Misal saya tinggal di Lampung Utara, huruf I kecil, Lampung Utara, harga ongkirnya 20.000. Nah, tadi itu kan 160.000 ditambah ongkir 20.000, harusnya kena berapa? Kena 180.000. Kode posnya, nomor teleponnya, ya sesuai ya. Pesanan atas nama Anggap Fatzar yang tadi saya inputkan siap untuk dikirim. Total pembayaran dengan ongkir 160.000 ditambah 20.000 sama dengan 180.000. Not ekspedisi khusus dari Shopfish. Nah, di sini ada tampilan apakah ingin memesan kembali. Jika yang tadi saya bilang, jika kita mengeklik huruf Y, maka akan kembali ke tampilan awal. Jika memencet huruf N, maka tampilan akan selesai atau keluar. Oke, sebagai contoh misalnya saya mengisikan huruf Y, nah dia akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Dan di sini ada tampilan kembali login, R, dia akan ke tampilan login seperti ini lagi. Dan untuk keluar itu sama saja tadi seperti pilihan huruf N kecil tadi, yaitu keluar aplikasi. Terima kasih telah berbelanja di Shopfish Bandar Lampung Center. Semoga hari Anda menyenangkan. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.